Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak atau polinom dengan cara Horner. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak berikut. Fx sama dengan x tambah 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 20 dibagi x tambah 3. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah pertama, perhatikan kembali fungsi fx-nya. Nah, di sini kita harus menuliskannya secara berurutan, mulai dari parabel x pangkat tertinggi sampai dengan konstantanya. Jika seandainya pada fungsi di atas, ada salah satu bagian yang tidak tertulis, yang tidak ada. Misalnya 5x pangkat 2-nya tidak ada. Langsung saja, x pangkat 3 dikurang 4x dikurang 20. Maka pada bagian bawah sini, tetap kita tulis x pangkat 2, namun untuk angka di depannya kita tulis angka 0. Dan jelas pada bagian sini kita harus menulisnya secara berurutan. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis. Lalu tinggal kita ambil angka-angka yang ada di bagian depan sini. Pertama, di depan x pangkat 3 itu ada angka 1. Lalu di depan angka x pangkat 2 ada angka 5. Lalu di depan x saja ada angka negatif 4. Dan paling belakang ada negatif 20. Selanjutnya perhatikan pembaginya di sini. X tambah 3 sekarang kita misalkan dengan 0. Maka x kita peroleh sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka nilai x inilah yang akan kita gunakan di bagian depan sini. X sama dengan negatif 3. Nah, lanjut kita operasikan. Satunya turun ke bawah. Lalu, negatif 3 dikali positif 1 hasilnya negatif 3. Lalu kita jumlahkan 5 ditambah negatif 3. Itu hasilnya positif 2. Lalu kita kalikan lagi negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Lalu kita jumlahkan lagi. Negatif 4 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 10. Lalu negatif 3 dikali negatif 10 hasilnya positif 30. Lalu kita jumlahkan. Negatif 20 ditambah 30 hasilnya positif 10. Dan untuk angka paling belakang di sini kita pisahkan. Nah, sehingga sekarang kita peroleh hasil pembagian dari suku banyak, yaitu angka di bagian depan sini. Yang belakang sini untuk angka saja, di depannya untuk x pangkat 1, di depannya lagi x pangkat 2. Kalau masih ada di depannya berarti x pangkat 3, x pangkat 4, dan seterusnya kalau ada. Ingat, angka saja x pangkat 1, x pangkat 2. Maka kita peroleh hasil dari pembagian suku banyak, yaitu 1x pangkat 2 atau x pangkat 2 saja. Lalu ditambah 2x terakhir dikurang 10. Dan untuk sisa pembagiannya yaitu angka paling belakang ini. Inilah sebagai sisanya. Oke, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut lagi biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 1 dibagi 2x ditambah 3. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, di sini perhatikan kembali untuk fungsi fx-nya. Ingat pada bagian sini kita harus menulisnya secara berurutan. Mulai dari parabel x pangkat tertinggi sampai dengan konstantanya. Jika seandainya pada fungsi fx di sini ada salah satu bagian yang tidak tertulis. Yang tidak ada maksud kami, misalnya 5x tidak ada. Maka pada bagian bawah sini tetap kita tulis x-nya saja, namun di depan x ini harus kita tulis angka 0. Oke? Nah, itu dia cara penyelesaiannya. Lanjut, kita buat garis, lalu tinggal kita ambil angka-angka di depannya sini. Pertama, di depan x pangkat 3 ada angka 2. Lalu di depan x kuadrat ada angka 1. Lalu di depan x saja ada angka 5. Terakhir ada angka negatif 1. Sekarang perhatikan untuk pembaginya di belakang sini. Kita misalkan dia sama dengan 0. Maka 2x sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka x sama dengan negatif 3 di sini dibagi dengan angka 2 sini.
Maka nilai X inilah yang akan kita gunakan di depan sini. Lanjut, 2-nya turun. Lalu negatif 3 per 2 dikali 2. Hasilnya negatif 3, lalu kita jumlahkan lagi. 1 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 2. Lalu kita kalikan negatif 3 per 2 dikali negatif 2. Hasilnya itu positif 3, lalu kita jumlahkan. 5 ditambah 3, hasilnya 8. Lalu kita kalikan lagi, negatif 3 per 2 dikali 8. Hasilnya negatif 12, lalu kita jumlahkan. Negatif 1 ditambah negatif 12, hasilnya negatif 13. Dan untuk angka paling belakang sini kita pisahkan. Nah, sedangkan untuk hasilnya terletak di bagian depan sini. Ingat, yang paling belakang ini untuk angka saja. Di depan sini untuk X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3 kalau ada, X pangkat 5, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini yaitu 2X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 8. Nah, sampai sini belum selesai. Kenapa? Karena di depan X pangkat 3 atau di depan parabel X derajat paling tinggi, itu ada angkanya. Maka, di bagian hasil sini kita bagi dengan angka di depan sini. Yaitu dibagi dengan 2. Kalau di depan sini misalnya angka 5, maka di bagian sini kita bagi dengan 5. Nah, itu perlu diingat. Oke, sama dengan 2X pangkat 2 dibagi 2, hasilnya X pangkat 2 saja. Lalu negatif 2X dikurang 2, hasilnya negatif 1X atau boleh negatif X saja. Lalu ditambah 8 bagi 2, hasilnya 4. Dan ini hasil pembagiannya. Dan yang sisanya terletak di bagian atas ini. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Ini merupakan soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari suku banyak berikut. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 8X dikurang 3 dibagi X pangkat 2 dikurang X dikurang 6. Sekarang perhatikan kembali fungsi Fx-nya. Ingat sekali lagi pada bagian sini kita harus menulisnya secara berurutan. X pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Jika pada soal misalnya yang X pangkat 2-nya tidak ada, maka pada bagian bawah sini harus tetap kita tulis X pangkat 2, namun di depannya kita tulis angka 0. Itu perlu diingat. Oke, lanjut kita buat garis, lalu tinggal kita tulis angka-angka yang ada di bagian depan sini. Pertama di depan X pangkat 3 itu ada angka 1, di depan X pangkat 2 ada angka 2, di depan X saja ada angka 8, dan paling belakang ada negatif 3. Langkah selanjutnya, karena di pembaginya di sini dia bentuk kuadrat, maka langkah selanjutnya tentunya kita faktorkan terlebih dahulu. Oke, kita faktorkan terlebih dahulu. Misalkan dia sama dengan 0. Nah, cara pemfaktorannya ini sangat mudah sekali. Kita buat seperti ini terlebih dahulu. Buka kurung, X tutup kurung, buka kurung, X tutup kurung sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, carilah dua buah angka, jika dikalikan itu hasilnya negatif 6. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Nah, angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat adalah positif 2 dan negatif 3. Ya kan? 2 kalau dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Namun kalau dijumlahkan 2 ditambahkan negatif 3 hasilnya negatif 1. Nah, ini sebagai pembagi 1 dan di sebelahnya sebagai pembagi kedua. Langkah selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat nolnya. X tambah 2 sama dengan 0, dan X kurang 3 juga sama dengan 0. Maka untuk bagian sini, nilai X-nya sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2, dan X bagian sini sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Dan angka-angka inilah yang akan kita lakukan di bagian depan sini. Pertama untuk X sama dengan negatif 2. Oke, satunya turun, lalu negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2. 2 ditambah negatif 2 hasilnya 0. Lalu negatif 2 kali 0 hasilnya 0. Kita tambahkan lagi. 8 ditambah 0 hasilnya 8. Lalu kita kalikan. Negatif 2 kali 8 hasilnya negatif 16. Lalu dijumlahkan. Negatif 3 ditambah negatif 16 hasilnya negatif 19. Dan untuk angka bagian belakang sini kita pisahkan sebagai sisa 1 atau sisa pembagian pertama. Nah, lanjut. Sekarang kita buat lagi garis dan pembaginya di sini yaitu X yang di sini yang sama dengan 3. Oke. Lalu satunya turun,
3 kali 1 hasilnya 3. Lalu 0 ditambah 3 hasilnya 3. Lanjut. 3 dikali 3 sini hasilnya 9. Lalu 8 ditambah 9 hasilnya 17. Untuk angka paling belakang sini kita pisahkan. Ini sebagai sisa pembagian kedua. Nah, untuk bagian hasil, perhatikan. Hasilnya tentunya terletak di bagian sini. Ingat, ini untuk angka saja. Lalu di depannya X pangkat 1. Di depannya lagi kalau ada X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya kalau ada. Maka di sini jawabannya yaitu 1X atau X saja ditambahkan dengan 3. Ini untuk hasilnya. Sedangkan kalau untuk sisa, jika pembagiannya bentuk persamaan kuadrat, ada rumusnya. Oke, di mana sisanya yaitu rumusnya digunakan adalah P1 dikali S2 ditambah S1. P1 ini pembagi pertama tadi, ini dia, yaitu X ditambah 2. Lalu dikali S2. S2-nya sisa pembagian kedua tadi, yaitu 17. Ditambah S1. Ini dia, sisa pembagian pertama tadi, negatif 19. Sama dengan X dikali 17 hasilnya 17X, lalu positif 2 kali 17 hasilnya positif 34. Lalu positif kali negatif hasilnya negatif 19. Maka 17X lalu 34 dikurang 19 hasilnya positif 15. Sehingga ini sisa pembagiannya. Ini hasil, ini sisa. Seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.